Salam berjumpa kembali bersama saya, Marisgo, dosen di Sekolah Tinggi Katolik atau STK Toye Papa Deyai, Papua, Keuskupan Timika. Pada kali ini saya sedikit singgung atau berbicara terkait dengan pertanyaan mengapa banyak OAP atau orang asli Papua mati pada usia produktif. Jadi ini alasan mengapa orang asli Papua mati di usia produktif. Sebelum menjawab sebagian dari seluruh penyebab kematian orang Papua yang mati pada usia produktif atau masih muda. Pertama, sedikit kami menyampaikan siapa itu sebenarnya orang asli Papua atau OAP. OAP atau orang asli Papua adalah mereka yang memiliki marga Papua. Bapaknya orang Papua dan memiliki marga, dengan demikian memiliki hak atas tanah Papua, memiliki hak waris, hak milik tanah Papua, yang memiliki dusun yang punya marga bapaknya orang Papua. Mengapa orang asli Papua ini mati pada usia muda atau usia produktif? Produktif artinya yang dapat menghasilkan sesuatu. Yang dapat diharapkan bisa kontribusi terhadap hidupnya sendiri, juga terhadap keluarga, bangsa, dan gereja. Di samping visi yang besar bahwa usia yang produktif itu mestinya mendatangkan atau melakukan suatu karya-karya yang mendatangkan keberhasilan, toh pada akhirnya bukan mendatangkan keberhasilan, bukan menghasilkan sesuatu karya yang berguna untuk diri, untuk keluarga dan bangsa atau gereja, malah sebaliknya mati. Kematian manusia Papua atau orang asli Papua pada usia produktif terjadi merupakan satu pembunuhan harapan, satu kegagalan
dalam perjuangan menghidupkan diri, keluarga, bangsa, dan gereja. Mengapa orang asli Papua mati pada usia yang dini? Tentu memiliki atau menyertai aneka alasan atau aneka penyebab. Yang pertama dan utama adalah orang Papua sudah sedang tercabut atau bahkan anak-anak muda sekarang tercabut dari akar-akar budaya. Sudah saatnya orang-orang asli Papua kembali menggali dan mencari akar-akar nilai budaya yang telah menghidupi orang Papua. Melalui budaya, setiap suku bangsa di Papua telah membuat manusia Papua memiliki nilai, makna atas dirinya dalam merawat keutuhan segala sesuatu yang menjadi hak milik. Jadi yang pertama, karena orang Papua telah tercabut dari akar-akar sejarah, akar-akar budaya, adat istiadat, maka sudah sepatutnya orang Papua kembali menggali, mencari, dan menghidupkan budaya. Yang kedua, karena tercabut dari akar-akar kebudayaan, maka praktek-praktek kecurangan-kecurangan yang tidak menunjukkan diri sebagai orang Papua dilakukan. Akibatnya orang Papua tidak hidup sebagai orang Papua, tetapi hanya wajah kulit casingnya manusia Papua, tetapi isi dalamnya dipenuhi dengan keserakahan, konsumerisme dan hedonisme, dengan iming-iming jabatan, kekuasaan, kekayaan oleh nafsu-nafsu duniawi, mengakibatkan eksistensi diri sebagai manusia kehilangan di tengah perubahan dan perkembangan yang menggiurkan. Di mana orang Papua merasa yang instan, yang modern lebih baik, lebih nikmat daripada segala sesuatu yang lama. Orang Papua kini merasa bahwa berbicara tentang budaya apa yang dulu dianggap sebagai ketinggalan zaman, padahal itu merupakan dasar. Yang ketiga, karena perkembangan zaman itu pula, orang Papua lebih terpengaruh dan ingin mengikuti tren zaman, mood atau mode perubahan perkembangan zaman, sehingga makanan-makanan lokal,
manusia-manusia lokal dianggap sebagai manusia yang sampah dan lebih memilih manusia luar, manusia yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan kawin-kawin silang. Merasa antara orang Papua dan orang Papua tidak baik, tidak cocok, atau makanan-makanan instan lebih nikmat daripada makanan-makanan lokal, sehingga lebih memilih makan makanan yang atau minuman yang lebih instan, cepat saji, seperti mie, super mie, minuman-minuman extra jos, kuku bima, juga minuman keras, seks bebas. Lalu yang keempat, mengapa orang melakukan seks bebas? Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi di era digital, sudah tidak terkontrol lagi. Banyak orang Papua terpengaruh dengan gaya hidup kebarat-baratan, sehingga pengawasan, pengontrolan terhadap penggunaan media sosial tidak efektif. Banyak pornografi, porno aksi diakses secara lebih luas dan bebas. Hal ini juga menyebabkan praktek-praktek pergaulan bebas, seks bebas, sehingga saling membagikan virus yang biasa orang Papua sebut dengan 3 huruf, yakni HIV/AIDS. HIV/AIDS ini juga membuat banyak anak muda Papua, orang Papua yang produktif, mati secara tidak manusiawi. Bagaimana caranya untuk menghadapi, atau setidaknya bagaimana caranya untuk menutup pintu atau rantai, atau memutus rantai kematian orang asli Papua di usia produktif ini? Yang pertama, menjawab pertanyaan atau pernyataan pertama, menanggapi pernyataan pertama, yakni sudah saatnya orang Papua harus kembali ke akar dan dasar, menggali dan menemukan jati diri, eksistensi dirinya dalam kebudayaannya sendiri, kebudayaan Papua yang memiliki syarat nilai dan makna hidup, karena hidup itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Sang Pencipta. Yang kedua, sudah saatnya orang Papua sendiri saling mencintai sesama manusia Papua dan juga segala yang dimiliki, termasuk makanan-makanan lokal, minuman-minuman lokal, makanan-makanan asli, minuman-minuman asli yang memiliki syarat makna yang mendalam atas kesehatan, atas kehidupan. Yang ketiga adalah tidak tergiur dengan perkembangan zaman. Kalaupun perkembangan zaman diikuti, tetapi sekaligus tidak melupakan diri. Dan yang terakhir, kita hentikan seks bebas, pornografi dan porno aksi,
melalui atau dengan cara menggunakan gadget digital teknologi secara lebih efektif, lebih berbobot, bermartabat, sehingga tidak terjadi praktik-praktik seks bebas yang menyebarluaskan virus-virus HIV/AIDS yang membunuh, mematikan atau memusnahkan manusia Papua. Sehingga kita menjadi tuan di atas tanah kita sendiri. Tidak ada orang muda yang meninggal, dan semua orang Papua berbahagia, merdeka, aman, sejahtera, hidup damai di atas tanah sendiri sambil menantikan kedatangan Tuhan. Salve.